juga dulu waktu beliau masih jadi kepala sekolah SMP sudah bermitra. Yang saya hormati para wakil, kasih, dan bapak ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pagi hari ini kita masih istiqomah mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh baginda Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang bahagia, yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada dua materi ya Pak ya. Yang pertama tentang pengelolaan kelas atau manajemen kelas, dan yang kedua nanti yaitu terkait tentang kurikuler yang harus diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana cara kepala sekolah ini bisa mengatur mengelola keuangan ya, sehingga bisa digunakan tepat sasaran, baik untuk pengembangan kompetensi guru, pengembangan kompetensi anak, sarana prasarana dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mentor. Bagaimana kurikulum di SD ini dikembangkan? Apakah betul-betul kurikulum sudah dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak, karakteristik Bapak Ibu guru? Karena sekarang kita menggunakan kurikulum apa Bapak Ibu? Kurikulum merdeka. Sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sesuai dengan kearifan lokal di sekolah Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah mesin. Bagaimana sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran di sekolah ini? Minimal sarana yang minimal itu terpenuhi. Apa yang paling minimal adalah ruang kelas, MCK, tempat olahraga. Yang minimal itu harus terpenuhi. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yaitu material. Apa materialnya? Yaitu siswa inputnya. Sekarang dengan adanya zonasi, kalau di negeri kita juga mungkin tidak mengenal zonasi, betul-betul input kita kan bervariasi kan? Ya atau tidak Bapak Ibu? Bervariasi. Nanti bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu setelah SDM-nya ini bagaimana cara mengelola agar input? Karena manajemen pendidikan di sini tidak sama dengan manajemen waktu. Bahan-bahannya adalah manusia, siswa, diolah oleh Bapak Ibu, lahirnya bukan kritik, tapi menjadi manusia yang berkualitas. Maka Bapak Ibu perlu juga tahu tentang manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Dan yang intinya adalah informasi. Bagaimana caranya Bapak Ibu membangun informasi untuk memperkenalkan SD 2,3 di masyarakat. Sehingga apa? Kepercayaan masyarakat kita akan tumbuh naik. Jangan menjadi pesaing di tempat Bapak Ibu mengajar. Hari ini ya, ini saya berjudul pengelolaan efektif menciptakan pembelajaran yang aman, yang aktif dan bermanfaat. Dari sifat anak-anak itu yang saya dari ketika kita mengajar, kemudian ternyata anak-anak itu nggak semuanya ya, variatif anak-anak itu nggak semuanya bisa duduk rapi mendengarkan, akhirnya memahami. Akhirnya kadang-kadang kita fokusnya sama anak untuk menenangkan akhirnya. Menurut saya sih ya pengelolaan yang indah. Ibu, yang menurut Ibu nih selama mengajar itu apa yang paling sulit Ibu rasakan? Sifat anak. Nah, kembali lagi, ketika Bapak merasa sulit ya mengendalikan anak yang beragam itu ya, tadi kan mungkin ada yang lari-lari, ada yang serius, bahkan ada yang bercanda-canda. Mohon maaf, upaya apa yang sudah Bapak lakukan? Oke. Yang pertama memang sebagaimana jelas, pertama misalkan besok 8 Januari kita mematakan anak-anak lagi ya, berkaitan dengan sifat dan perilakunya. Nah, secara otomatis kalau saya pribadi Bu, kalau anak yang seperti itu nanti kita panggil Bu, panggil dalam arti tidak di depan teman-temannya, anaknya dulu. Kenapa nak? Bisa nanti nak lebih tenang dalam pembelajaran ya.
Setelah itu upaya-upaya yang lain telah kita lakukan sama anak, kita komunikasikan kepada orang tua. Ada sisi lain ya kenapa anak bisa seaktif ini ya Bu ya, gitu. Mungkin itu Bu dari saya. Baik, kalau itu tidak saya tanyakan karena kasusnya sama. Nah, kenapa kok anak sendiri ikut sendiri, ngomong sendiri? Ada yang berani-berani yang ibu lupa bahwa satu kekurangan yang belum ibu munculkan adalah penggunaan model atau metode pembelajaran. Karena modelnya ceramah terus misalnya, metodenya ceramah terus, anak menjadi bosan. Karena bosan akhirnya mencari kesibukan sendiri yang usia temannya, mungkin yang tidak mendengarkan asik dengan dirinya sendiri. Nah, untuk itu, untuk mengatasi tadi yang disampaikan oleh Bapak, utamanya adalah perbaiki dalam penggunaan model dan metode pembelajaran. Kalau model yang metodenya sudah diperbaiki, masih seperti itu, baru lakukan yang kedua yang tadi Bapak lakukan. Karena akan jenuh, Bapak ngajarnya lebih jelas, duduk saja, kurang pendekatan, modelnya itu saja, anak jadi bosan. Maka yang pertama harus Bapak Ibu kembangkan dan kuasai adalah penggunaan model dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak.